kita yang berada di Jenamas ini khususnya. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, kabul hajat dunia akhirat, dipermudahkan seluruh urusannya, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati seluruh aparatur pemerintah, hadir khusus yang berhadir pada hari ini, proses kebanggaan kita, kecintaan kita yang sudi berhadir menjadi panutan bagi masyarakat untuk mencintai Ibu Muhammad SAW dan Bapak Kodim. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan oleh Allah di dalam berjuang mengayomi masyarakat, dan mudah-mudahan senantiasa memperhatikan masyarakat Jenamas dengan kasih sayang dan cinta. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah dan memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan pahala-pahala kebajikan yang kena kita nikmati di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah duduk di sini dan yang berhadir ada daripada salah satu min auliya Allah, mudah-mudahan dengan orang-orang yang hadir hatinya, dan ada para auliya Allah yang berhadir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, kampung kita, berataannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat bala musibah dari kampung kita. Untuk ini sejujurnya sempat aja Pak. Selamat pertama ya pada hari yang diundang ini khusus kita daripada Jaya Abidin. Ulun ini sudah lancakan, sudah yakin mengenal ulun. Apa tidak bisa sedikit ada dari ulun. Ada perkataan dari sahabat Rasulullah yang sahabat ini pergi ke kerajaan Persia, pergi kerajaan Romawi. Ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama Rasulullah dan para sahabatnya, melihat keindahan yang luar biasa yang ada pernah dilihat oleh mata, melihat akhlak yang luar biasa yang ada pernah dilihat oleh akhlak yang lain, melihat kepribadian para sahabat yang luar biasa dan kepribadian para sahabat yang datangnya daripada orang yang luar biasa tersebut, maka mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama ra'aitu ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammad. Aku Jalaluddin kada pernah melihat seorang yang mencintai kepada seseorang sebagaimana para sahabat ini mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat di Persia, rajanya biasa-biasa aja masyarakat. Orang-orang yang di sekitarnya, pemerintahannya biasa-biasa aja. Pengawal-pengawalnya, kecintaannya, mahabbahnya hanya karena duit. Hanya karena kekuasaan. Romawi kayak itu juga. Takutannya dan cintanya hanya karena ketika berada di hadapan orang tersebut, di hadapan raja tersebut. Tapi berbeda ketika melihat sahabat-sahabat Rasulullah tanpa diberi upah dan bahkan tanpa diawasi oleh Nabi Muhammad, tanpa ada ancaman, cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ini tumbuh dari mana? Apakah cinta daripada para sahabat ini tumbuh karena itu perjuangan para sahabat? Karena itu adalah timbul dari diri mereka sendiri? Tidak. Timbul cinta kepada Rasulullah dengan sebab mereka ra'a wajhi Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, wajah malih wa akhlaqih, keindahan yang ada pada Nabi Muhammad dan akhlak yang ada pada Nabi Muhammad, sehingga apa? Tumbuh yang namanya cinta kepada para sahabat di hati para
sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, cinta ini kada hanya pada para sahabat, kada habis waktu para sahabat cintanya, kita bisa menghirup cinta tersebut sampai sekarang dengan sebab apa? Dengan sebab pohon, ranting, buah yang menumbuhkan kecintaan, dan sehingga kita bisa merasakan buah cinta tersebut daripada orang-orang yang dulu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengambil buah akhlak, perangai, kepribadian Rasulullah, ilmunya Rasulullah ditanam di dalam dirinya, keluar sebagai apa? Sebagai bukti cinta melewati hati, ke lisan, ke badan, ke zahirnya, sehingga seluruh gerakan mereka para sahabat hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan sesungguhnya kalimat hub itu dimulai dari kalimat ha, kemudian baru ba, dan ha itu adalah makhrajil huruf yang ada di dalam. Artinya dimulai cinta itu melewati hati, baru keluar dengan kalimat ba, huruful safawi. Ada namanya hal safawi, ada ha keadaan tersebut, hal ada makol, ada dengan lisan cinta tersebut, ada dengan hal kita, keadaan kita, gol wal hal. Ada yang dengan lisan mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah, ada dengan harakat gerak gerik mereka sudah menandakan orang ini cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tumbuh keluar dengan sebab cintanya yang ada di dalam hati. Dan kita di sini keluar di sana memuji Rasulullah, yang datang ke sini berjalan itu atas dasar kecintaan yang ada di dalam diri. Andai kata dalam diri kita kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubuh ini tidak akan pernah bergerak sedikit pun. Karena kecintaan itu yang menyebabkan orang tersebut walaupun kada bisa harta bisa bergerak untuk mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan seseorang itu bila ada rasa cinta kepada Rasulullah, walaupun hartanya memenuhi daripada bumi, tapi kecintaannya kepada Rasulullah, maka lisannya, zahirannya, anggota tubuhnya kada pernah akan bergerak bisa untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang penting adalah cinta. Kemudahan kita punya cinta sebagaimana cinta para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ibaratkan manusia ini yang disebutkan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia ini paling bagus, yang paling manfaat kepada manusia. Kita umpamakan manusia ini ada pohon, pohonnya berbeda-beda. Padahal ada pohon itu tumbuh, rantingnya banyak, daun-daunnya banyak, dan buahnya bisa dimakan. Ada pohon itu tumbuh, berdaun juga, tapi berbuah juga, tapi bila buahnya dimakan memudaratkan. Ada pohon itu tumbuh, berdaun, dan kada berbuah, dan kada kau dimanfaatkan sama sekali. Yang pertama contoh, yang paling agung adalah pohon Nabi Muhammad SAW. Pohon Nabi Muhammad ini ada atas dasar apa? Atas dasar kecintaan yang ada pada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan yang luar biasa. Ditanamlah pohon tersebut, bahkan pohon ini ditanamlah pohon tersebut, tumbuh pohon tersebut, dan ada ranting-ranting dan berbuah, dan buahnya adalah yang memberikan manfaat kepada para sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pohonnya adalah ilmu, buahnya adalah amal dan akhlak. Itu diambil oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
biji-bijiannya tumbuh lagi, ditanam lagi oleh para sahabat. Dan para sahabat ini mengambil bijinya paling banyak. Saking banyak mengambil biji, saking banyak bisa menanam tumbuhan, pohon-pohonan, dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Diambil oleh para sahabat sebanyak-banyaknya. Makanya para sahabat luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah, mengikutnya kepada Rasulullah luar biasa, sehingga apa? Membuahkan hasil yang luar biasa. Pahamlah? Sudah paham kita Habib Zainal Abidin menerangkan. Kemudian pohon-pohon ini buah-buahnya diambil oleh para tabi'in, diambil lagi kepada para umat-umat Rasulullah, diambil oleh para aulia, diambil oleh para salihin. Apa itu pohon? Apa itu buah? Apa itu yang dinamakan ranting? yakni adalah ilmu, amal, akhlak diambil oleh mereka, sehingga yang datang kepada kita ini dengan sebab orang-orang yang sudah mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Perbuatan Nabi Muhammad mereka kerjakan, perkataan Nabi Muhammad mereka ambil, gerak-gerik Nabi Muhammad mereka laksanakan, sehingga apa? Yang kita saksikan sekarang, yang kita dengarkan sekarang adalah keberkahan mereka yang dekat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita kawal mengambil manfaat. Kayak ulun ini sudah bijinya sebutin aja. Pohon ulun ini bahkan pohon-pohon yang halus banget. Daun-daunnya sedikit, buahnya sedikit. Yang kau mengambil manfaat dari ulun, orang-orang yang di sekitar rumah ulun, keluarga aja, biar nggak dapat manfaat. Kenapa? Karena kecintaan ulun kepada Rasulullah sedikit. Jadi manfaatnya sedikit juga pada umat baginda Rasulullah SAW. Cinta ini yang bisa jadikan kemanfaatan yang luar biasa pada umat Rasulullah. Nah, kita ini di mana tempat kita ini? Apakah kita di pohon yang berbuah tadi yang kawan dimakan, ataukah pohon jingah? Ada di sini namanya pohon jingah. Jadi pohon ini tumbuh juga, pohonnya tumbuh, berdaun juga, berbuah juga. Tapi pohon ini jangankan dimakan, buahnya didekati aja bisa di apa? Gatalan awak. Artinya manusianya jangankan kita ini duduk lawaninya, makanan lamuninya, hanya beberapa kalorinya sudah memudaratkan kepada kita. Artinya orang yang buruk perangainya, ini tumbuh juga, belajar juga, ada biji ilmu juga, tapi apa? Ilmu yang menyesatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai kita duduk lawan orang yang bisi ilmu yang ada datang daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buahnya jingah itu buahnya man lihat jauh. Adalah yang aku makan buah jingah ini. Mun orang kata tahu dimakannya buah jingah. Orang yang kata tahu kada pernah nih melihat buah jingah. Oh indah kalimatnya bagus-bagus, keluar ini. Kayaknya dimakan pas nuntung bangsa. Mudah-mudahan kita jauh daripada ulama yang yang kadang memberikan manfaat sama sekali kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini kada jadi kayu jingah. Nah, kayu apa tadi? Jingah lah. Nah, kayu jingah tadi itu Pak, bila orang membarakinya luar biasa. Sudah hanya lewat aja, belum membarak terjingah. Ada juga pohon ini. Hanya lewat dari pohon ini, takutannya kita luar biasa. Banyak dapat mudarat kita dari pohon ini. Pohon apa? Pohon beringin. Pohon beringin ini sifatnya di situ ada hantu meriaban. Banyak hantu-hantu di situ beradaan. Artinya orang yang di sifat yang di situ ada hasad, ada dengki, ada ujub, ada kibir. Kita lalu aja di hadapan orang tersebut, habis sang kita di belataannya kena. Orang yang kayak itu tadi, ini namanya pohon beringin. Mudah-mudahan kita nih ada pohon beringin, ada pohon jingah menjadi pohon yang bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekedar sedikit daripada gambaran, mudah-mudahan karena Habib yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ceramah selanjutnya akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Habib Maulana